Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke masih bab 1 ya. Kita akan lanjutkan materi kita di bab 1, yaitu bilangan berpangkat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita ke bilangan berpangkat bulat, Ibu akan bahas sedikit nih mengenai soal minggu lalu ya. Oke, kita kan ngebahas mengenai pecahan, bentuk-bentuk pecahan, dan lain sebagainya ya. Sekarang gimana kalau Ibu punya soal seperti ini, ya, urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan, berapa ini sebentar, dari bilangan 0,6, 55%, ya, 2/3, dan 0,58. Berarti dari bilangan itu, berarti kan di sini ada campuran ya bilangannya ya. Ada desimal, ada persen, pecahan gitu kan. Kita akan urutkan dari yang terkecil. Nah, untuk memudahkan dalam mengerjakan, maka ubah semua bilangan menjadi bilangan desimal dulu. Bu, kalau saya pengen ke persen semua juga boleh. Ya, jadi ubah bilangan yang berbeda-beda tadi ke satu bilangan saja gitu ya, ke bentuk bilangan yang sama. Kalau kalian pengen rubah ke persen semua silahkan, atau kalau pengen rubah ke desimal semua silahkan, atau ke pecahan semua juga silahkan. Ya, kalau di sini Ibu akan rubah semua bilangan ke bilangan desimal. Oke, perhatikan di sini, ini pasti soal itu akan muncul di ini ya, kalau kalian udah kelas 9 tuh atau mengerjakan soal-soal UN, dia pasti akan muncul di soal-soal pertama. Ya. Oke, kita lihat di sini. Yang mana ini? Nah, kita lihat soal awalnya kan ini ya, 0,6, 55%, 2/3, 0,8. Ya, karena di sini udah ada 2 yang desimal nih, berarti kita lanjutkan yang belum desimal ya. Kita rubah bilangan yang belum desimal, yaitu 55% sama 2/3. Oke, kita lihat di sini 55% akan kita rubah ke desimal. Ya. Yang sudah kita ketahui bahwa kalau persen itu, oh gampang nih Bu, 55% itu kan berarti 55/100. Nah, selesai kan? Iya, ini berarti kita sudah merubah dari persen ke pecahan. Nah, sekarang kita pengen rubah ke desimal. Oke, kalau kita pakai pecahan kan nanti masih susah ya, masih sulit untuk membedakan mana sih yang lebih besar atau mana sih yang lebih kecil. Makanya kita samakan, kita buat ke desimal. Oke, berarti pembagian seperti biasa, 55 dibagi 100. Ya, nggak bisa Bu? Ya, karena nggak bisa, ya udah tambahin 0. Oke, kita tambahin 0, deh di sini. Berarti udah bisa dong, 550 dibagi 100, bisa Bu? Dapat? Oke, dapat 5. Ya, kalau 6, Bu, enggak dong. Kenapa? Kalau kita kalikan 6 kali 100, 600. Kelebihan, ya. Nggak boleh lebih dari 550. Oke, kalau sudah kita bagi, berarti dapat 5 nih. Sekarang kita kali, 5 dikali 100. Dapat 500. Oke, aduh. Kita kurang. Dapat. Ini harusnya kalian sudah paham ya. Pembagian seperti ini ya. Oke, 50. 50 bagi 100 nggak bisa, Bu. Ya, karena nggak bisa. Oke, kita tambahkan 0 lagi di sini. Terus di atas tidak perlu. Ya, cukup sekali aja. Berarti di sini 500 dibagi 100 dapat 5. Ya, 5 kali 100, 500. Sudah paham ya pembagiannya? Hasilnya 0. Oh, berarti 55% itu kalau kita rubah ke bentuk desimal hasilnya adalah 0,55. Makanya di sini Ibu tulis nih, dari 55% berubah jadi 0,55. Nah, satu lagi yang belum nih, 2/3. Oh, berarti bisa langsung kalau 2/3 ya. 2/3. Oke, kita jadikan dia desimal. Caranya sama, pembagian. 2 dibagi 3. 2 bagi 3 nggak bisa, berarti tambahkan 0, sama di sini 0. Oke, 20 bagi 3 dapat 6 ya. Kalau 7, Bu, kelebihan dong. 7 kali 3, 21 ya. Berarti 6 kali 3 dapat 18. Oke, dikurangkan minjem 1 nih menjadi 10. 10 kurang 8, 2. 2 bagi 3 nggak bisa, 20 lagi berarti. Di sini 6 lagi dong ya, sama. Ya, 6 kali 3, 18.
14. Oke, kita lihat. Bu, ini kok sama, Bu? 20, 20, 20 lagi dong ini ya? Iya, ini berarti namanya bentuk desimal berulang ya. Nanti kamu pasti ketemu di kalkulator, Kak, atau pakai HP, pasti nanti ketemu hasilnya 0,606666666, baru belakangnya 7. Nah, itu berarti pengulangan bentuk desimal. Berarti gimana, Bu? Ya udah, cukup stop di 2 angka aja. Di 2 angka di belakang koma. Kita ambilnya segini aja. Karena kalau kita teruskan nanti pasti hasilnya 6 lagi. Terusin lagi, 6 lagi sampai ujung. Ya, berarti 2/3 ini kita rubah jadi bentuk desimal, hasilnya adalah 0,66. Oke, karena sudah bentuk desimal semua, sudah sama semua, berarti bisa kita urutkan nih. Ya, disuruhnya kan dari yang terkecil ya nih. Oke, berarti kita lihat terkecil. Kita fokuskan ke satu angka di belakang koma dulu. Ini 6, ini 5, ini 6, ini 5. Nah, berarti gimana, Bu? Yang paling kecil berarti yang 0,5. Ya, berarti yang ini dong. Antara yang ini sama yang ini. Betul? Bu, kok 0,55 sama 0,6 kecilan 0,55? Iya, karena yang kita fokuskan pertama itu adalah satu angka di belakang koma. Walaupun ini adalah 55 dan ini cuma 6, tapi pada kenyataannya di belakang komanya 5. Di sini di belakang komanya 6, gedean yang 6 ya. Berarti di sini antara 0,55 sama 0,8 itu kecilan yang 0,5. Oke, dapat. Berarti setelah itu kita pakai yang 0,58. Oke. Nah, baru kita lihat deh. 0,6 sama 0,66. Baru kita pakai yang ini dulu yang kecil ya. 0,6. Ini kan sama-sama 0,6. Tapi ini kan nggak ada, Bu. Berarti kita ibaratkan ini 0. Di sini berarti 0,60. Di sini 0,66. Oh, gedean yang 0,66. Jadinya kita tulis yang 0,6 dulu deh. Karena kan yang diminta dari yang terkecil ya. Baru yang terakhir 0,66. Oke, setelah itu urutkan deh. Setelah kita urutkan dari yang terkecil, berarti jangan lupa jawaban aslinya bukan yang ini. Karena ini kan sudah kita rubah. Tapi jawaban aslinya yang seperti soal ini ya. Seperti soal. Oke, kita lihat di sini. Nah, kan udah kita urutin nih. Kita lihat deh. 0,55 itu punya siapa? Oh, punyanya 55%. Kita rubah. Oke. Lanjut, 0,58 punya siapa? Oh, tetap nih 0,58. Oke. 0,6. Oh, tetap 0,6. Nah, 0,66. Oh, punyanya 2/3. Sehingga urutan yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah yang ini. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, berarti kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat. Ya, kita harus kenal dulu bilangan berpangkat itu seperti apa. Ya. Jadi, bilangan berpangkat itu adalah bilangan bulat yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Dikalikan berulang. Oke, contohnya seperti ini. Kalau ibu punya 2, nah pangkat itu simbolnya di atas. Kecil. Nah, 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 ini kalau kita jabarkan, itu 2-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Perkalian berulang ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Itu namanya bilangan berpangkat. 2 kali 2 kali 2. Oke, sebanyak 3 kali. Bu, kalau pangkatnya 6, oh berarti kita kalikan 2-nya sebanyak 6 kali. Seperti itu ya. Dikalikan sebanyak pangkatnya. Oke, kita lihat di sini, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ya, dari bilangan desimal kita buat pangkat. Kenapa seperti itu? Itu gunanya untuk mempermudah atau meringkas ya. Meringkas angka menjadi lebih sedikit ya. Oke, kita lihat di sini contohnya ada 1 juta. Ini kan perlu 7 angka berarti ya. Karena kita pakai bilangan berpangkat, oh berarti nanti tulisannya akan lebih sedikit, akan lebih ringkas ya. Ya, kalau kita lihat di sini 1 juta ya, bilangan 1 juta ini sama saja dengan bilangan berpangkat seperti ini.
yaitu artinya 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Yuk kita lihat di sini. Oh, ternyata bulatnya atau apa? Nolnya ya. Nolnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kita ringkasnya menjadi 10 pangkat 6. Ya, kita lihat keterangannya di sini bahwa 10 pangkat 6 itu adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Yang nanti kalau kita jumlahkan atau kita hasilkan, hasilnya adalah 1 juta. Oke, paham? Ya, kita lihat di sini 8.000. Oh, berarti artinya kalau kita jadikan bilangan berpangkat, jadi 8 dikali 10 pangkat 3. Kenapa ada kali-kali dan ada 8-nya, Bu? Ya, karena kita lihat di sini depannya kan 8 ya. Kalau ini kan 1, berarti langsung aja 10. Kalau ini 8, oh berarti 8 dikali 10 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena nolnya ada 3. Berarti penjabarannya menjadi 8 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya segini ya. Begitu juga dengan yang terakhir nih, ya. Kenapa bisa pakai 3? Karena kalau kita kalikan 3-nya sebanyak 10 kali, hasilnya 59.000 ini ya, banyak ya. Ya, berarti 3-nya kita kalikan sebanyak 10 kali. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kita sekarang masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ternyata bilangan berpangkat ini dia punya sifat. Gunanya sifat-sifat itu untuk apa sih, Bu? Untuk mempermudah kalian ketika mengerjakan soal atau dalam mengaplikasikan sebuah soal. Ya, kita perlu sifat-sifat berpangkat untuk mempermudah ya. Oh, ternyata mengerjakan soal ini tuh bisa pakai sifat yang kesekian. Bisa pakai sifat yang tadi tuh Bu, yang Ibu ajarin gitu ya. Jadi, sifat-sifat ini tuh gunanya untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal. Oke, kita lihat yang pertama, sifat pertama ini ada A pangkat N dikali A pangkat N. A ini artinya bilangan pokoknya, angkanya ya, angka yang ini nih. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini A-nya nih sebagai A. Nah, ini pangkatnya sebagai M atau N. Ya, kalau pangkatnya ada banyak berarti kita pakai N, ada lagi pakai huruf lain seperti itu. Ya, berarti bisa kita bilang ini sebagai bilangan pokok atau basisnya, ini pangkatnya. Nah, berarti di sini A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, berarti kalau dikali ya, berarti nanti pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Contoh, asal ya, perlu diingat asal nih A-nya sama. Bilangan pokoknya sama, basisnya sama. Gitu ya. Kalau beda, Bu, berarti nggak bisa. Nggak bisa pakai sifat yang pertama ini. Oke, kalau Ibu contohkan, Ibu punya 2 pangkat 2 dikali, ini contoh ya, 2 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini, oh sama nih Bu, sama-sama 2. Berarti hasilnya tinggal 2 pangkat, nah pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Di sini ada 2 dan 3, berarti hasilnya 2 tambah 3 ya. Oke, selesai Bu, selesai. Sampai sini sudah benar. Nanti kalau di soal dimintanya hasilnya adalah, nah dimintanya hasil, berarti kamu hasilkan dah 2 kali 2 sebanyak 5 kali, ya banyak ya. Biasanya soal untuk berpangkat cuma sampai ini aja, sampai perpangkatan ini. Oke, begitu juga dengan sifat yang kedua. Kalau dia dikali pangkatnya ditambah, nah kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurang aja ya. Asal A-nya sama. Misal, Ibu punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Oh, gampang, Bu. Berapa hasilnya? Tinggal 3 pangkat 5 kurang 2. Nah, 3 pangkat 3 ya, ini tulisannya. Nah, 3 pangkat 3. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada pangkat dalam kurung dipangkatkan lagi. Itu juga lebih mudah. Kenapa? Karena nanti pangkatnya tinggal kita kalikan aja nih. M kali N. Misalkan di sini Ibu punya 2 pangkat 3 pangkat 4. Oh, berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3 kali 4, 12. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada A kali B dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Ya, ini sama aja nih, dia pangkatnya masuk nih. Masuk ke sini. Nah, rata nih ya.
berarti A pangkat M jadinya karena masuk, karena kita pengen menghilangkan tanda kurungnya ya. Berarti pangkatnya masuk atau pangkatnya kita kalikan. A pangkat M sama dikali B pangkat M, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan sama nih kayak sifat yang pertama, tapi perlu kalian perhatikan kalau di sini A sama B, oh beda ternyata. Ya, bilangan pokoknya atau basisnya beda. Di sini A, di sini B. Kalau di sini kan sama-sama A, oh berarti nanti kalau udah sampai sini, udah cukup selesai. Nggak bisa dikerjakan pakai sifat yang pertama. Atau tambahnya, pangkatnya ditambah tuh nggak bisa ya. Karena kan beda nih, di sini A, di sini B. Oke, begitu juga dengan pembagian, ya. Nanti pembagiannya pangkatnya masuk nih, menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Sama aja kayak sifat yang sebelumnya ya. Oke, dilanjut di sini. Ya, kita lihat di sini. Ada A pangkat 2 sama dengan B, kemudian akar B sama dengan A. Maksudnya apa? Ya, kalau kita lihat di sini, kan tadi kita menghilangkan bentuk kurung ya, tanda kurung ini dengan cara mengalihkan pangkatnya ke dalam. Nah, ini juga kita bisa menghilangkan pangkat 2 ini, ya kita lihat di sini. Kita bisa menghilangkan pangkat 2 ini dengan cara pangkat 2-nya kita usir. Usir ke sisi sebelah kanan. Ini kan B sebelah kanan nih, yang A sebelah kiri. Pangkat ini kita usir ke sebelah kanan. Karena pangkat 2-nya kita usir, berarti nanti dia berubah. Berubahnya jadi akar. Ya, seperti itu ya. Contoh, Bu, saya nggak ngerti. Oke, kita lihat. Misalkan Ibu punya 5 pangkat 2 sama dengan 8. Misalkan aja ya. 5 pangkat 2 mah 25, Bu. Iya deh. Yang bener deh. Nah, ini hapus dulu deh. Bentar. Sudah. Oke. Nah, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita cuma pengen nyari 5-nya doang nih. Pangkat ini pengen kita usir, kita hilangkan. Biar 5-nya tuh nggak punya pangkat. Nah, begitu berarti karena ini kita usir ke sebelah kanan, berarti pangkat 2-nya berubah menjadi akar ya. Jadi akar 25, seperti itu. Oke, begitu juga dengan pangkat 3. Kalau kita usir, dia berubah jadi akar, tapi akar 3. Ya. Kalau akar 2 memang 2-nya nggak ditulis. Sudah bentuk umumnya seperti ini. Tapi kalau akar 3, 4, akar 5, dan seterusnya pasti di sini ditulis nih, untuk membedakan. Paham ya? Oke, kita lihat di sini. Contoh, nah kita lihat nih. Oh, udah nih sama ya contohnya ya. Basisnya sama-sama 2. Oh, berarti nanti pangkatnya tinggal kita tambah. 2 tambah 5, dapat 7. Ya. Sekarang nomor 2. Bentuk sederhana dari 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali 5 pangkat 4. Oke, berarti ini nih, yang 5 pangkat 3 pangkat 2 seperti sifat yang ini. Mana tuh? Nah, ini yang udah dipangkat, dipangkatkan lagi. Berarti nanti dia masuk ya, pangkatnya ini ya, atau dikalikan ya. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 6. Paham? Nah, berarti nanti lanjutin deh, dikali 5 pangkat 4. Tulis di sini 5 pangkat 4. Sama-sama 5. Oh, berarti nanti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 10. Oke? Lanjut, kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ini juga sudah pernah kalian pelajari sewaktu kelas 5 dan kelas 6 ya. Oke, kita lihat di sini. KPK dan FPB ya dapat dikerjakan dengan 2 cara. Oke, yang pertama bisa pakai faktorisasi prima atau pohon prima yang kita kenal ya. Kemudian yang kedua itu adalah pembagian bersusun. Oke, seperti sini. Memahami bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi kuncinya untuk bisa mengerjakan KPK dan FPB, itu kita harus tahu dulu nih angka-angka prima itu berapa aja. Ya, karena yang akan kita gunakan adalah angka-angka prima. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal mencari KPK dan FPB,
kita itu hanya menggunakan bilangan prima saja. Ya, yang sudah kita ketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma bisa dibagi satu sama bilangan itu sendiri. Contohnya nih, bilangan prima itu adalah 1, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kalau kita telaah sendiri satu-satu nih ya, berarti di sini 1 cuma bisa dibagi 1 sama bilangan dia sendiri. Dianya berapa? 1? Iya. Lanjut, 3. 3 itu cuma bisa dibagi 1 sama 3 doang. Ya kan? Benar? Kalau dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Oke, 5 begitu juga. 7 juga. Nah, kalau Ibu punya 9 di sini. 9. 9 itu bisa dibagi 1. Oke, bisa dibagi 9. Iya. Oke, benar? Benar. Tapi ternyata 9 itu masih bisa dibagi sama yang lain, yaitu dibagi 3. Ya. Oh, berarti karena dia cabang 3 seperti ini nggak boleh. Harusnya cuma cabang 2 ya, dibagi 1 sama bilangan dia sendiri. Karena dia bercabang banyak, berarti dia bukan bilangan prima. Ya, berarti 9-nya di-skip nih. 10 pun juga kan, 10 bisa dibagi 1, bisa dibagi 10, bisa dibagi 2, bagi 5, oh banyak. Ya, berarti 10 nggak bisa. Lanjut, masuk ke 11. 11 itu cuma bisa dibagi 1 dan 11. 12, Bu, banyak, bukan prima. 13 ya, 13 prima. Seperti itu ya. Jadi kalian sebisa mungkin harus tahu, bahkan hafal nih prima-prima, angka prima yang kecil seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan KPK. Ya, KPK itu apa sih tadi, Bu? Nih, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, karena dia KPK, berarti nanti di soal kita itu nyari semua faktor yang perlu kita ingat nih ya, kalau kita menggunakan teknik yang pertama atau cara yang pertama, yaitu faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima dulu ya. Kita harus ingat bahwa kalau KPK itu berarti semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Walaupun artinya terkecil nih, KPK apa tadi pengertiannya kelipatan persekutuan terkecil ya. Tapi nanti yang dicari adalah pangkat terbesar, berkebalikannya berarti ya. Nih, oke. Sudah kita pahami, berarti kita coba menggunakan faktorisasi prima. Cara pertama ya. Di sini tentukan KPK dari 90 dan 168. Berarti kita cari masing-masing 90 dan 168. Ya, kita lihat di sini ada pohon faktornya nih. Ya, 90 bisa kita bagi 2. Oh, 2 ada nggak tadi nih prima ya? Oke. 2 ya, prima 2 ya. Ibu tadi kurang. Oke, 90 dibagi 2 dapat 45. Paham ya? 90 dibagi 2 dapat 45. Ini primanya kita buletin angka primanya. Ini tadi Bu kurang nulis ya di depan ya. Tambahin sendiri nanti ya. 90 bagi 2 dapat 45. Hasilnya taruh sini. Tapi yang kita bulatkan atau yang kita pakai itu adalah angka primanya aja. Nah, makanya ini dibuletin. Oke, selesai. Kita lanjut lagi. 45 bagi 2, Bu. Nggak bisa. Oh, berarti kita pakai angka prima lainnya, yaitu 3. Ya, 45 bagi 3 dapat 15. Oke, lanjutin lagi. Masih belum mentok nih. Oke, berarti 15 bagi 3 dapat 5. Nah, ini udah mentok ya, udah habis ya. Karena nanti 5 dibagi 5 dapat 1. Udah selesai kan ya? Berarti kita pakai deh ini angka prima yang terakhir. Nah, berarti 90 ini kalau kita tulis faktorisasi primanya menjadi, nah kita lihat di sebelah kanan ini, menjadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Yuk, kita lihat yang dibuletin. Berarti di sini 2 dikali 3-nya ada 2, berarti kita buat perpangkatan aja. Ya, 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Selesai. Gantian sekarang yang 168. Ya, kita pakai faktorisasi bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. Berarti 168 bagi 2 dapat 84. Bilangan primanya kita buletin. Lanjutin. 84 dibagi 2, itu hasilnya adalah 42. Bilangan primanya kita bulatkan kembali. Ya, lanjut. 42, oh masih bisa dibagi 2, nggak apa-apa. 2-nya banyak nggak apa-apa. Asalkan dia prima kan? Ya. Berarti di sini 42 dibagi 2 dapat 21.
Oke, lanjut. 21 dibagi 3. Kenapa 3? Karena kalau kita bagi 2 nggak bisa. Berarti kita lanjut pakai angka prima lainnya, yaitu 2. 21 bagi 3 maksud Ibu ya. 21 bagi 3 dapat 7. Oke, 7 juga udah angka prima kan ya? Udah mentok kan ya angka prima lagi kan ini? Iya, berarti 7-nya kita bulatkan. Sehingga faktorisasi prima dari 168 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Yuk kita lihat di sini. 2 pangkat 3, 2-nya ada 1, 2, 3. Oke, dikali 3 dikali 7. Ya, ini kan kita udah ketemu bilangan prima nih, berarti ini udah mentok ya, udah selesai ya. Oke, berarti kita sudah dapat faktorisasi prima dari kedua bilangan nih, 90 dan 168. Nah, sekarang saatnya kita menentukan KPK-nya. Kita balik lagi ke atas nih. Kalau KPK itu berarti semua faktor prima, semuanya kita tulis, sama kalau punya pangkat, kita ambil pangkat yang terbesar. Ya, kita lihat di sini, semuanya kita tulis ya. Di sini kan 2 nih pasangannya, 2 pangkat 1 atau 2 doang, sama 2 pangkat 3. Karena kita dimintanya pangkat terbesar. Oh, berarti yang kita pakai adalah 2 pangkat 3. Oke, kita lihat lagi di sini. 3 pangkat 2 pasangannya sama 3. Nah, berarti yang kita pakai adalah 3 pangkat 2. Kita lihat lagi di sini, ada 5 sama 7, nggak ada pasangan nih. Berarti kita gimana? Karena dia nggak ada pasangan, ya udah kita tulis dua-duanya, dikali 5 dan dikali 7. Karena kan semua kita pakai, semua faktor. Berarti hasilnya ya udah tinggal kita kalikan nih berapa nih. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, sehingga hasilnya adalah segini. Oke, 2520. Nah, kita lanjut deh kalau kita mencari FVB. Ya, jadi kalau FVB itu adalah faktor prima yang sama aja ternyata. Kalau tadi KPK semua faktor prima boleh ditulis, tapi kalau FVB hanya faktor prima yang sama. Dan kalau ada pangkatnya, kita pilih pangkat yang terkecil. Jadi berkebalikan ya. Kalau ini kan tadi pengertiannya faktorisasi prima besar ya, B-nya itu besar, tapi kita ambilnya terkecil. Kebalikannya ya. Oke, kita lihat di sini. Sama soalnya tentukan FVB, kalau ini yang dicari FVB ya, dari 90, mana nih, 90 dan 168. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Kalau 90 berarti kita pakai angka prima terkecil dulu, dibagi 2 dapat 45, dibagi 3 dapat 15, dibagi 3 lagi dapat 5. Nah, kita ketemu angka prima, berarti selesai mentok nih. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3-nya ada 2, berarti kali 3 pangkat 2 sama dikali 5. Oke. Yang ini juga sama ya, nggak perlu lagi ya, sehingga hasilnya segini. Nah, sekarang kita mencari FVB-nya. Kita ingat kalau FVB itu adalah faktor prima yang sama. Kalau nggak sama berarti nggak usah ditulis. Yang sama dan pangkat terkecil. Nah, kita lihat di sini. 2 sama 2 pangkat 3 sama berarti nih ya, sama-sama 2. Nih, kita giniin deh. Oke, nah ini pasangannya nih, punya pasangan. 2 sama 2 pangkat 3. Sama-sama 2 ya. Terus yang kita pilih yang pangkatnya terkecil. Oh, berarti 2 aja. Paham? Nah, ini juga punya nih, 3 sama 3 sama nih. Di sini ada 3 pangkat 2 sama 3. Tapi yang kita pilih adalah pangkat terkecil, yaitu 3. Ibu, ini 2 sama 3 sebenarnya nggak ada pangkat. Ada ya, nggak ditulis bukan berarti tidak ada pangkat. Karena sebenarnya 2 ini adalah 2 pangkat 1, hasilnya 2. Sehingga pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Sebenarnya dia tuh pangkat 1 ya. Dia juga pangkat 1. Nah, tapi nggak usah ditulis. Lanjut, di sini ada 5 sama 7. Beda nih, nggak sama. Dia nggak ada pasangannya, 5 nggak ada pasangannya, 7 pun juga. Oh, berarti tidak usah ditulis. Karena kan kita perlunya yang sama aja. Sehingga FVB-nya itu adalah 2 dikali 6. Sorry, 2 dikali 3, hasilnya 6. Paham? Itu kita pakai cara yang pertama, yaitu faktorisasi prima. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu pembagian bersusun. Nah, seperti ini. Soalnya masih sama, kita masih pakai 90 dan 168 ya, untuk kalian jadikan pembeda.
Ya, di sini kalau kita pakai cara bersusun seperti ini, pembagian bersusun seperti ini, kita bisa langsung menentukan mana KPK dan FEB tanpa harus mengingat kalau FEB itu berarti faktor prima yang sama pangkat terkecil. Kalau KPK itu semua faktor prima pangkat terbesar. Kan itu harus diingat ya kalau kita menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon prima seperti ini. Tapi kalau di pembagian bersusun ini tidak perlu. Ya. Coba kita kerjakan dulu. Oke, di sini kita buat kolom, 3 kolom. Yang kolom pertama untuk bilangan primanya, kolom kedua untuk nanti hasil pembagian 90, kolom ketiga nanti untuk hasil pembagian 168. Ya. Yuk kita mulai. Sama seperti yang poin prima pada awalnya ya. Di sini kita pakai 2 dulu, pakai prima terkecil dulu, 2. Oh, berarti cara bacanya 90 bagi 2, hasil taruh sini. Hasilnya 45. Kemudian sampingnya 168 dibagi 2, hasilnya 84. Paham? Kalau sudah lanjut. Masih bisa dibagi 2 nih, tulis 2. Ya. Berarti di sini 90 dibagi 2. Sorry, kita ngelihatnya nggak ke 90 lagi ya, kan ini udah ada hasil kedua. Nah, kita lihat yang ini, Bu. Iya. Oke, berarti 45 dibagi 2, hasilnya nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, berarti kita strip. Ya, jangan dilewat atau jangan dipaksakan untuk ada hasilnya. Karena kan di sini 45 dibagi 2 nggak ada, nggak bisa ya. Berarti hasilnya strip aja, tulis strip. Oke, lanjut ke sampingnya 84 dibagi 2, dapat 42. Oke, kita masih pakai angka prima 2. Kenapa pakai 2? Karena ini tadi nggak bisa, Bu, dibagi 45. Iya, nggak bisa. Tapi sampingnya masih bisa nih, 42 dibagi 2. Sehingga kita masih menggunakan angka 2 ini. Ya, kita baca lagi. Karena ini strip tadi nggak bisa, berarti kita naik ke atas. Nah, 45 dibagi 2. Masih nggak bisa strip. Sekarang yang ini, 42 bagi 2 dapat 21. Oke, kita pakai 2 lagi. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita pakai 2 lagi, ini 45 tidak bisa dibagi 2. Di sini 21 nggak bisa dibagi 2. Oh, berarti kita ganti angka primanya menjadi angka 3. Ya, karena 45 dibagi 3 bisa, hasilnya 15. 21 dibagi 3 juga bisa, hasilnya 7. Oke, kita pakai 3 lagi bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, 3 berarti kita tulis. Di situ 15 bagi 3 dapat 5. 7 bagi 3 nggak bisa, ya udah di-strip. Nah, lanjut. Bagi 5, Bu. Iya, 5. Karena kita pakai 3 nggak bisa ya. 5 bagi 3 nggak bisa, 7 pun juga nggak bisa. Berarti kita ganti ke angka prima selanjutnya, yaitu 5. 5 bagi 5, 1. Iya, tulis. Kalau kita udah ketemu 1 ini, berarti dia sudah selesai barisan yang ini nih. Barisan 90 sudah selesai. Sekarang kita lihat 7 bagi 5 nggak bisa strip lagi deh. Terus gimana caranya? Ya udah kita langsung aja ke 7, biar 7-nya hasilnya 1, biar selesai gitu ya. Karena dia udah selesai, berarti nggak usah kita hiraukan lagi, udah strip aja hasilnya. Nah, berarti kita selesaikan yang kolom yang ini nih. 7 bagi 7 dapat 1, selesai juga. Oke, kalau sudah selesai dua-duanya, baru kita cek nih dari awal. Yang mana saja ya, yang kolomnya itu tidak terdapat strip atau keisi angka dua-duanya. Nah, kita lihat yang pertama, ini keisi angka nih dua-duanya nih, 45 sama 84, berarti kita bulatkan angka primanya. Yang kedua enggak, Bu, ada stripnya, berarti udah diemin. Yang ketiga juga ada stripnya, ya udah diemin, gitu ya. Nah, yang keempat, dua-duanya keisi nih, 15 sama 7, berarti kita bulatin. Yang seterusnya enggak, Bu, iya, karena ada stripnya semua ya, berarti kita diemin aja, nggak usah kita bulatkan. Sehingga kita bisa menentukan KPK dan FEB. Kalau KPK ya, kalau KPK berarti semua bilangan prima ini kita pakai, kita kalikan semuanya. Ya, oh berarti di sini ada 2 pangkat 3, ya kan 2-nya ada 3 ya. Nih, dikali 3 pangkat 2, 3-nya ada 2, dikali 5, dikali 7. Sehingga hasilnya ini, 2520. Sama ya, sama yang tadi ya. Nah, sekarang untuk FEB berarti cuma angka prima yang kita bulatkan saja, yaitu 2 dan 3. Oh, berarti FEB-nya 2 dan 3. 2 kali 3, hasilnya 6.
Ya, jadi sekali ngitung kita sudah bisa mendapatkan KPK dan FEB. Paham sampai sini? Pakai cara manapun betul ya, bisa ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan soal. Apakah di soal itu meminta untuk kalian menggunakan faktorisasi prima atau cara pembagian bersusun seperti ini. Sama aja ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Oke, sebentar kalau kita cek hasilnya sama ya. Tuh, FEB-nya 6. KPK-nya 2.520. Sama ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Kalau masih ada yang bingung, silakan kita berdiskusi di grup kita masing-masing, atau kalau perlu kita buat Zoom ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.